Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari batas, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat namanya dukhon. Lalu apa itu dukhon? Dukhon ialah asap tebal yang turun dari langit, menyelimuti bumi, menyesakkan dada, mengaburkan pandangan. Coba kita pikirkan bersama, kalau bom nuklir diledakkan, hasilnya apa? Pasti ledakan besar. Langit jadi gelap, udara penuh racun. Manusia nggak bisa napas. Apakah mirip? Nggak cuma mirip, bisa jadi itulah bentuk nyatanya. Tapi tunggu dulu, apakah ini cuma cocokologi atau memang kita sudah dekat dengan zamannya? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk terus dukung channel Batas Islami dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Kita sering mendengar tanda-tanda kiamat, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dari sekian banyak tanda besar kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, ada satu yang terdengar sederhana, tapi menyimpan misteri besar. Namanya dukhon. Kata dukhon berasal dari bahasa Arab yang artinya asap dan ada pula yang mengartikan kabut. Tapi bukan sembarang asap, bukan asap dapur, bukan kabut pagi, tapi asap yang besar, tebal, nyata, dan datangnya dari langit. Dalam Al-Quran disebutkan, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Kata yang digunakan di sini adalah dukhan mubin, asap yang nyata, terlihat jelas dan membawa azab. Dukhon bukan cuma disebut di dalam Quran, tapi juga ditegaskan dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, binatang melata, dabbah, kabut, dukhon, perkara khusus masing-masing kalian, kematian, dan kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2947. Artinya dukhon bukan mitos, bukan dongeng, tapi peringatan serius dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ia bagian dari Asyratus Sa'ah, tanda besar menjelang kiamat. Sekarang, mari kita lihat pandangan para ulama besar agar kita tidak sekadar menebak-nebak. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menyampaikan dua pendapat. Sebagian sahabat menyebut dukhon sudah terjadi saat kaum Quraisy dilanda kelaparan hebat, hingga mereka merasa melihat asap di langit, dalam riwayat Bukhari. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dukhon itu belum terjadi, dan akan datang di akhir zaman sebagai azab global yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, dukhon adalah salah satu tanda besar kiamat yang belum muncul. Ia akan menyiksa orang kafir, sementara orang beriman hanya merasakan seperti pilek ringan. Al-Alusi juga menjelaskan, mendukung pendapat bahwa dukhon bukan peristiwa masa lalu, melainkan bencana akhir zaman yang berbentuk asap tebal atau kabut besar dari langit. Dan ketika asap itu benar-benar turun dari langit, tidak akan ada tempat untuk sembunyi. Setelah kita memahami pandangan ulama salaf, mari kita lihat bagaimana para ulama dan pemikir kontemporer memaknai dukhon di tengah dunia modern yang penuh tantangan teknologi dan bencana ekologis. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah pernah menegaskan, Allah tidak memerlukan alat khusus untuk menurunkan azab, tapi bisa jadi azab itu terjadi melalui perbuatan manusia sendiri, termasuk kemajuan teknologi yang mampu menghancurkan dunia. Dalam ceramahnya, beliau membuka kemungkinan dukhon adalah peristiwa global, bukan hanya asap biasa. Bisa berupa bencana ekologis atau bahkan senjata pemusnah massal yang meninggalkan jejak asap beracun. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam karyanya Al-Qiyamah Al-Kubra mengingatkan kita bahwa dukhon akan menutupi bumi secara menyeluruh dengan bentuk nyata yang menyiksa. Dan ia mengajak kita melihat ayat-ayat kiamat dengan kacamata zaman dan realitas dunia yang terus berubah.
Begitu pula Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, dukhon bisa muncul sebagai bencana besar, kabut beracun atau fenomena langit yang disebabkan oleh reaksi kimia dan radiasi di atmosfer, yang sangat mungkin akibat ulah manusia. Ini mengajak kita untuk berpikir lebih jauh bahwa tanda-tanda kiamat bukan hanya misteri, tapi mungkin sudah ada di depan mata, di balik asap yang mulai terasa di dunia kita hari ini. Sekarang mari bicara fakta saat ini. Teknologi setiap waktu semakin canggih, suasana panas antar negara, setiap negara berlomba-lomba meningkatkan alutsista militernya. Coba kita bayangkan, jika negara yang memiliki nuklir meledakkan satu persatu, apa yang terjadi? Ledakan dahsyat dalam hitungan detik, suhu mencapai jutaan derajat, cukup untuk melelehkan sebuah kota. Awan raksasa berbentuk jamur naik ke langit, bukan awan biasa, tapi asap pekat yang bercampur debu, radiasi, dan gas kimia beracun. Langit berubah gelap, matahari tertutup partikel berbahaya di atmosfer, seperti malam total, bahkan di siang hari. Udara yang kita hirup bukan lagi oksigen, melainkan partikel radioaktif yang bisa merusak paru-paru, memicu kanker, melemahkan sistem imun, dan membuat manusia mati perlahan. Efeknya tidak hanya lokal, ini dampak global, dikenal oleh ilmuwan sebagai nuclear winter. Suhu dingin ekstrem, gagal panen, dan jutaan orang berisiko kelaparan. Lalu, apa kaitannya semua ini dengan dukhon? Secara ilmiah, efek ledakan nuklir bisa menimbulkan kondisi yang sangat identik dengan gambaran dukhon dalam Al-Quran. Asap dari langit, udara beracun, langit gelap, manusia tersiksa, global. Artinya, dukhon bisa jadi bukan hanya peristiwa alam yang diatur Allah tanpa perantara, tapi azab yang terjadi melalui tangan manusia sendiri. Allah menurunkan azab dan alatnya adalah teknologi yang kita ciptakan sendiri. Sains hari ini bukan sekadar cocokologi, melainkan bukti bahwa ayat Al-Quran itu nyata dan bisa terjadi. Kita hanya tinggal menunggu waktunya. Sekarang kita balik tanya diri sendiri. Kenapa banyak orang merasa ini cuma cocokologi atau sekadar teori yang dipaksakan? Padahal dalilnya jelas, ilmu pengetahuan makin menguatkan, dan teknologi pun sudah siap. Jawabannya sederhana. Karena manusia terlalu percaya pada teknologi, tapi lupa batasannya. Dunia hari ini aneh. Manusia bisa mengirim satelit keluar angkasa, melayang bebas di orbit sana, tapi ego, nafsu, dan keserakahan belum bisa dikendalikan. Negara-negara punya ribuan senjata nuklir, tapi belum ada satupun yang benar-benar bisa menjamin damai. Kita bangga dengan peradaban, dengan kemajuan teknologi, tapi hanya dengan satu tombol, dunia bisa jadi gelap total. Mereka pikir itu bukan azab, tapi kemajuan. Padahal Allah sudah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Sudah jelas kan, azab bisa datang dari perbuatan manusia sendiri. Kalau dulu azab datang lewat air bah, petir, batu dari langit. Sekarang azab bisa lewat industri gas beracun, senjata biologis, dan ya, bom nuklir. Tapi anehnya, kita tetap tak peduli. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat kiamat sebagai dongeng, bukan realita. Karena kita merasa nyaman dan aman. Padahal bumi ini sudah seperti sumbu pendek, tinggal menunggu disulut. Dukhon itu bukan cerita masa depan yang jauh. Bisa jadi kita sudah ada di dalam prosesnya. Tapi karena bentuknya buatan manusia, kita tak menyadari bahwa itu adalah azab dari langit yang turun lewat teknologi. Ingatlah, semua ini bukan terjadi tanpa izin Allah. Mungkin teori ini bisa juga benar dan bisa juga salah, karena hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dia maha kuasa, maha mengetahui, dan tak ada satupun yang lepas dari kehendaknya. Kita hanya manusia dengan ilmu terbatas, bukan siapa-siapa yang tahu persis waktu dan cara azab itu datang. Tapi yang jelas, ketika tanda-tanda ini mulai terlihat, itu panggilan keras bagi kita semua untuk sadar dan kembali. Jangan sampai kita terlena, baru menyesal ketika sudah terlambat. Karena pertobatan dan amalan kita hari ini yang menentukan nasib kita saat azab itu benar-benar tiba. Jangan abaikan suara hati nurani yang terus berbisik, bersiaplah. Kita hidup di zaman tombol.
Satu tombol bisa membuat langit gelap, satu tombol bisa membuat udara tak bisa dihirup, satu tombol bisa memicu kepanikan global, dan semua alat itu sekarang sedang aktif, siap digunakan oleh orang-orang yang lupa takut pada Tuhan. Lalu apa solusinya? Tak perlu menunggu semua orang sadar. Tak perlu menunggu perang terjadi. Mulailah dari diri sendiri. Buka mata bukan hanya layar. Pahami tanda-tanda kiamat sebagai peringatan, bukan dongeng. Kuatkan iman, luruskan arah. Karena yang sebenarnya ditunggu bukan asapnya, tapi siapa yang masih hidup saat itu. Dalam keadaan beriman atau dalam kelalaian. Kita tak tahu kapan duhon akan turun. Tapi saat itu datang, tidak ada tombol untuk kembali. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.